Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat bisa memeluk agama Islam. Kemudian nikmat masih diberikan iman di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat masih bisa menimba ilmu meskipun melalui proses daring ya. Kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri yaitu nikmat kesehatan. Karena sehat kita bisa banyak melakukan aktivitas yang positif ya, seperti beribadah, beramal, membantu orang tua, berolahraga, menolong teman, menolong tetangga, menolong sanak keluarga ya. Itu karena kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sakit, maka kita hanya bisa terbaring di tempat tidur ya, atau di rumah sakit. Seperti antum ketahui sendiri, banyak saudara-saudara kita yang saat ini berada di rumah sakit ya, tidak diberikan nikmat sehat oleh Allah. Diberi sakit, jantungnya tidak sehat ya, sehingga dirawat di rumah sakit. Diberi sakit, misalkan sakit ginjal ya, dirawat di rumah sakit. Tidak diberikan nikmat kesehatan mata ya, maka diberikan sakit juga. Diberikan ujian sehingga dirawat di rumah sakit. Maka kita patut bersyukur masih Allah berikan nikmat sehat kepada kita. Untuk kesehatan saja itu kita tidak dapat menghitung satu persatu ya. Dari nikmat sehat mata, nikmat sehat hidung, nikmat sehat tulang, sehat jantung, sehat hati, sehat ginjal, nikmat sehat usus, nikmat sehat darah ya, banyak sekali kalau untuk nikmat kesehatan yang kita tidak bisa menghitungnya. Belum lagi nikmat lainnya ya. Nikmat diberikan harta oleh Allah ya, banyak sekali. Maka dari itu kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya dalam hidup ini ya, kalau kita sudah bersyukur, maka insya Allah pikiran kita pun tenang. Kita akan menjalani hidup ini dengan tenang ya. Dan sumber penyakit itu biasanya dari pikiran ya, dari pikiran. Kalau orang pikirannya tidak bersyukur ya, gampang stres dia, ya, bisa sakit. Sakit apa Ustaz? Asam lambung. Nah, asam lambung, sakit mah. Nah, itu berawal dari mana? Dari pikiran tuh, dari pikiran. Dari pikiran kemudian dari apa? Makanan. Nah, dari makanan. Dari pikiran dan makanan. Bukan karena dia kurang tidur. Rasul dulu tidurnya hanya sebentar, habis sisa tidur, bangun jam-jam 2. Udah, enggak tidur lagi tuh Rasul. Paling besoknya tidur siang pun hanya setengah jam, mungkin setengah jam 15 menit. Rasul tidurnya paling berapa jam ya? Dari jam 8 sampai jam-jam 2. 8, 9, 10, ke 11, ke 12, ke 13, ke 14. Berapa jam itu? 8 ke jam 9, ke jam 10, ke jam 11, ke jam 12, ke jam 1. Ya sekitar 6 jam tidurnya Rasul. Itu pun biasanya Rasul sebelum tidur mengobrol dulu dengan istrinya. Ya, mengobrol dulu dengan istrinya baru beliau tidur. Nah, Rasul bangun tuh jam-jam 2 pagi udah bangun.
jam 2 atau jam 3. Kalau kita kan enggak, jam 5 aja baru bangun, ya kan. Nah, apa tadi maksudnya Ustadz? Maksudnya Ustadz itu kesehatan itu dari pikiran positif kita, ya. Dari pikiran yang positif, makanan juga dari makanan, ya. Kalau kita rajin berolahraga, makannya sehat, ya, tidurnya cukup, tapi pikiran kita ini tidak bersyukur, tidak tenang. Nah, itu gampang kena penyakit juga, ya. Antum perhatikan orang-orang itu yang banyak duitnya, dia makanannya terjaga, gizinya tercukupi, ya, harta ada, olahraga, fasilitas untuk berolahraga ada, tapi kena penyakit juga. Nah, itu karena apa? Karena pikiran, faktor pikiran, ya. Karena asam lambung, ya, migrain, sakit kepala, tidak bisa tidur, insomnia. Nah, itu karena pikirannya itu tidak bersyukur, selalu memikirkan dunia. Nah, itu gampang kena penyakit orang seperti itu, ya. Kena ujian sedikit, misalkan hilang mobilnya, keretanya, nah, langsung stres, banyak pikiran. Nah, itu dia, gampang kena sakit kalau seperti itu, ya. Kemudian apalagi nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sering kita lupakan? Nikmat memiliki orang tua. Nah, itu sering kita lupakan, nikmat memiliki orang tua. Kadang-kadang kita dapat orang tua, ya, masih memiliki orang tua, gak enak pun sama orang tua ini, masih merepet aja, masih mengomel aja. Padahal orang tua itu memberikan nasihat atau perkataan itu yang baik untuk kita, ya. Orang tua nggak ada ingin anaknya terjebak atau menjerumuskan anaknya, nggak ada, ya. Makanya dari itu kita harus mensyukuri memiliki kedua orang tua. Tidak ada orang yang tulus menyayangi kita seperti orang tua, terutama ibu, ya, tidak ada. Tidak ada orang yang tulus menyayangi kita, yang punya rasa iri, yang punya rasa dengki, hasud, dengki kepada kita, kecuali orang tua, ya, tidak ada. Kalau teman masih ada rasa iri itu, teman seakrab apapun teman antum, ada rasa iri sama antum, ada rasa dengki, ada sedikit enggaknya, hasad, masih kemungkinan ada. Saudara, adik, abang ada, ya. Abang, adik bisa hasad sama antum, iri kepada antum. Bahkan saudara kembar, satu rahim, kembar siam lagi, ketika udah dibelah, ya, masih ada sifat iri, hasad. Tapi kalau orang tua tidak ada. Orang tua itu tulus menyayangi kita, ya. Apapun akan dilakukan untuk anaknya, ya, terutama ibu. Makanya seorang ibu jika lahir, misalkan melahirkan seorang anak, kemudian ketika akan melahirkan, dokter mengatakan seperti ini, dok, bu, ini harus ada yang dikorbankan kalau mau selamat. Kalau anaknya selamat, ibu akan meninggal. Tapi kalau ibu yang selamat, anaknya yang meninggal. Ada seperti itu, kasus seperti itu. Maka pasti ibu akan mengatakan, cabut saja nyawa saya, dok, biar anak saya yang sembuh, biar anak saya yang hidup. Biarkan saya meninggal, ya. Biarkan anak saya hidup. Pasti orang tua akan berkata seperti itu, terutama seorang ibu, ya. Nah, mungkin kita hanya melihat sisi kekurangannya ibu. Ibu itu misalkan suka ngomel, ya, suka menuntut macam-macam, suka nyuruh-nyuruh. Nah, kita hanya fokus ke situ, tapi kita tidak fokus kepada ketulusan orang tua, ya. Orang tua itu, terutama ibu, mampu melakukan apapun untuk anaknya, bahkan nyawa. Nah, kurang apa coba?
nyawa itu akan dikorbankan untuk anaknya. Sudah pernah berkorban orang tua kan, melahirkan kita ini, orang tua sudah berkorban nyawa. Sudah pernah. Kalau kita belum, berkorban apa? Paling nyuci piring, ya. Paling kita berkorban nyapu rumah, ya. Berkeringat pun enggak, ya kan? Berkorban disuruh beli telur, beli sayur, beli apalah makanan, ya. Keringat pun tidak keluar. Paling hanya setetes dua tetes. Tapi kalau orang tua melahirkan kita sudah berkeluar darah, mengeluarkan keringat, ya, mengeluarkan tenaga selama hamil mengandung kita, dan sudah berkorban nyawa. Nah itu dia. Maka dari itu kita tidak bisa sampai kapanpun membalas kebaikan orang tua, terutama ibu, ya, terutama ibu. Kita tidak mampu membalasnya. Ya, ini Ustadz ini kalau lagi ngajar PJOK kok menjelaskan tentang ceramah seorang ibu sih gitu. Karena menurut Ustadz penting, ya, berbakti kepada orang tua lebih penting daripada olahraga, ya, udah pasti tuh. Berbakti kepada orang tua lebih penting daripada olahraga, ya. Ustadz mengatakan seperti itu karena memang itu dalam syariat seperti itu, ya. Ustadz suka olahraga, Ustadz kuliah sampai S2, Ustadz mengambil jurusan olahraga. Tapi Ustadz lebih penting mempelajari kebaktian tentang orang tua daripada mempelajari ilmu olahraga. Nah itu dia. Kalau kita sakit di rumah, ya, pasti yang paling sedih, paling peduli sama kita itu adalah ibu, ya. Pasti orang tua paling peduli. Kalau teman akrab itu hanya happy-happy aja, pas happy-happy, ya. Kalau kita sakit, ya mungkin dia bisa hanya menjenguk, mendoakan. Kalau yang merawat kan orang tua, ya. Maka dari itu antum punya orang tua harus dijaga baik-baik. Itu suatu kenikmatan yang besar yang antum miliki sekarang, ya. Disyukuri. Banyak di sana orang tidak mempunyai orang tua, anak-anak tidak punya orang tua. Ketika mereka mengadukan sesuatu, dia bingung mau sama siapa, ya. Dia mau cerita, tidak bisa karena tidak ada orang tuanya. Dia mau beli ini, minta beli itu, tidak ada orang tuanya, ya. Terakhir apa? Jadi anak gelandangan. Namun di sisi lain kita harus paham juga, kita mencintai orang tua jangan lebih tinggi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasul. Harus kepada Allah dan Rasul dulu, baru ke orang tua, ya. Orang tua terkadang kan banyak kekurangannya orang tua, ya. Orang tua itu hanya mungkin bisa memberikan makan sama kita, misalkan, ya kan, memberikan makan, menyekolahkan kita, ya, merawat kita, mendidik kita, ya. Itu orang tua melakukan seperti itu pun atas perantara Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun kalau Allah sudah banyak memberikan kita, apa saja diberikan, mata, ya, diberikan nafas kita. Orang tua kan tidak bisa membuat oksigen, kan. Nah, tapi kalau Allah bisa mengasih oksigen sama kita 24 jam kita hirup gratis, Allah mampu memberikan itu. Namun kalau orang tua kan tidak bisa, ya kan? Allah bisa memberikan nyawa, namun orang tua tidak bisa memberikan nyawa. Maka apalagi orang tua tidak bisa memberikan jantung, Allah mampu memberikan jantung. Allah mampu memasukkan kita dalam surga, ya. Namun kalau orang tua kan tidak bisa membuat surga. Allah bisa membuat surga, kan? Orang tua tidak bisa, ya. Allah bisa membuat sehat kita, membuat sehat orang tua. Tapi kalau kita tidak sendiri tidak bisa, kan, membuat diri kita sehat, kan? Ini melalui Allah semua, kan? Orang tua pun juga seperti itu. Maka dari itu kita harus lebih mencintai Allah daripada orang tua, ya. Nah itu dia. Jangan kita berbakti kepada orang tua baik-baik, memberikan sesuatu, membelikan
kulkas, membelikan handphone, membelikan mobil sama orang tua, tapi kita tidak sholat, kita tidak puasa, ya, kita masih berbuat syirik. Nah, itu sama saja kita salah dalam beramal. Salah. Seharusnya yang didahulukan adalah Allah dulu, ya. Kewajiban kita kepada Allah itu yang harus didahulukan terlebih dahulu, baru setelah itu Rasul, ya. Rasul. Karena Rasul sudah banyak berjasa kepada kita. Karena Rasul, melalui perantara Rasul kita tahu agama yang mana yang benar, yaitu agama Islam. Karena perantara Rasul kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita tahu bagaimana cara bermuamalah, cara berbakti kepada orang tua, cara bagaimana untuk menuju surga. Itu Rasul yang mengajarkan, bukan orang tua kita, ya. Orang tua kita hanya menyerap atau mengambil dari apa yang diajarkan Rasul. Nah, baru tadi setelah Allah yang kita cintai, kemudian Rasul, kemudian baru orang tua kita, ibu, terutama ibu, ya. Kita menyayangi ibu harus 3 kali lebih besar daripada ayah kita, ya. Nah, itulah salah satu nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat memiliki ayah dan ibu. Kemudian di sini Ustaz akan melanjutkan materi langsung aja, ya, materi tentang lompat tinggi. Lompat tinggi gaya flop, ya. Gaya flop itu membalikkan badan, ya. Artinya dada dan wajah itu menghadap ke atas, menghadap ke atas atau menghadap ke langit. Dada kita dan wajah kita. Gimana sih Ustaz lompat tinggi, lompat tinggi gaya flop? Nah, ini Ustaz tampilkan di sini, tapi bukan Ustaz yang menampilkan, ya. Ustaz tidak bisa, karena pinggang Ustaz sudah pernah cedera, pernah sakit. Jadi Ustaz takut seperti ini. Udah gitu fasilitas kita masih kurang memadai, ya. Tempat kurang memadai juga karena masih ada pembangunan masjid, sehingga lapangan kita diterpakai untuk bahan-bahan material. Nah, ini adalah teknik dari lompat tinggi, ya. Coba antum perhatikan, ya, baik-baik, ya. Nah, ini dia adalah teknik dari lompat tinggi. Pada pagi hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian semua, dan untuk saya sendiri dan untuk siswa-siswa mungkin, bagaimana cara melakukan lompat tinggi gaya flop, ya. Jadi lompat tinggi itu ada 2 gaya. Pertama gaya flop, pertama gaya gunting, gaya straddle, dan gaya flop. Kenapa saya mengajarkan gaya flop? Karena gaya flop adalah gaya yang sampai saat ini masih digunakan oleh atlet-atlet nasional ataupun profesional. Oke, gimana cara melakukannya? Saksikan video berikut ini. Oke, untuk melakukan lompat tinggi gaya flop, kalian harus memperhatikan langkahnya, ya. Langkahnya seperti apa? Jadi nanti kita belajar pelan-pelan dari sana. Oke, dari awalan dulu. Oke, untuk awalan, jadi kita posisinya tidak terlalu tepat di matrasnya. Ya, jadi posisinya itu berada di samping kanan matras, samping kiri matras atau di samping kanan kita. Oke, jadi tidak tepat di tengahnya. Jadi cara melakukannya, nanti posisinya serong, agak serong. Terus langkahnya juga diperhatikan. Jadi dalam melakukan langkah tidak lurus ke depan, tapi serong lari seperti itu. Langkah pertama, awalan dengan lari.
dari awalan tadi kita pelan dulu seperti lari kijang, terus kalian lakukan percepatan langkah biar nanti lompatannya juga maksimal. Seperti itu. Untuk melakukan lompat di gap gunakan kaki yang terkuat kalian. Kalau saya lebih cenderung menggunakan kaki kiri ya. Jadi saya di sebelah kanannya matras ya. Kirinya matras. Jadi saya di sebelah kirinya matras. Untuk melakukan lompatan ada gerakan yang perlu kalian ketahui. Pertama, gerakan kaki. Lompatan set set set. Kemudian lanjutkan dengan ayunan tangan set. Dan diikuti kaki kanan untuk sebagai ayunan. Posisi tangan seperti ini. Pada saat setelah melompat, masukkan kepala kalian dan lentingkan kakinya. Oke? Ulangi lagi. Jadi setelah kalian melakukan lompatan, itu yang kalian diperhatikan adalah kepala ya. Jadi kepala dimasukkan dulu ke dari atas mistar ya. Biar nanti pada saat di atas posisi posisi sudah terlentang. Jadi tidak membungkuk seperti ini. Terus tidak yang dimasukkan bukan pantatnya dulu, tapi kepala. Lompat langsung kepala masuk. Oke? Terus pada saat pendaratan posisi seperti ini. Bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Ya, tapi seperti ini. Nah, kaki di atas, kedua tangan di atas, dan pendaratan menggunakan punggung. Oke, jadi seperti itu. Untuk lebih lengkapnya saksikan video berikut ini. Oke, jadi seperti itu cara melakukan lompat tinggi gaya flop. Itu sedikit ilmu yang saya dapatkan pada saat di perkuliahan, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Dan apabila bermanfaat, ya bisa silahkan download untuk pelajaran dan share ke teman-teman kalian, dan biar video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, dari saya cukup sekian, dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video saya biar saya lebih kreatif, lebih semangat dalam membuat video-video pembelajaran. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana anak Ustadz? Sudah lihat videonya bukan? Mudah-mudahan anak Ustadz paham ya, dan mengerti bagaimana cara atau teknik lompat jauh. Sebenarnya kita harus praktek ya, harus praktek langsung kalau seperti ini. Karena kalau teori aja ibaratnya seperti
mengajarkan orang naik sepeda tapi hanya berbicara aja. Ya, naik sepeda itu digoet ya seperti ini, jaga keseimbangan, tatapan ke depan. Kalau dibicarakan seperti itu terus tidak bisa naik sepeda ya kan. Sampai ceritanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kalau nggak praktek cara bersepeda, hanya teori saja bagaimana cara bersepeda, ya kita tidak bisa naik sepeda. Sama juga ya olahraga ini. Olahraga ini kalau kita teori saja ya, tapi tidak praktek-praktek, ya kita tidak tahu. Begini passing sepak bola misalkan, atau passing bola voli, tangan lurus, bola dipantulkan, pandangan ke bola, kaki ditekuk. Kalau tidak ada bolanya, tidak ada pergerakan passingnya, kita tidak bisa passing ya. Berenang juga gitu, berenang seperti ini, tangan di kayu, kaki digerakkan lurus, badan jangan tegang, rileks. Tapi kita tidak praktek ke kolam renang ya, kita tidak bisa berenang ya. Nah gitu juga dengan lompat tinggi ini, harus sebenarnya kita praktek langsung. Tapi ya itu tadi ya, kita dapat ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya virus corona ini, maka kita tidak bisa kita melakukan praktek ya, ke sekolah saja pun tidak bisa ya. Ya Ustadz harapkan antum semua juga tetap sabar ya dengan ujian ini. Di rumah bantu doa ya, bantu doa agar virus corona ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa belajar kembali normal seperti biasa ya. Ustadz juga udah pingin sekali mengajarkan antum olahraga dengan cara praktek atau datang ke sekolah ya, daripada seperti ini ya. Bosan ya, pasti antum merasa bosan ya. Namun antum harus menghilangkan kebosanan itu dengan tetap semangat ya. Tetap semangat, menghargai guru ya. Hargailah kami sebagai guru ini yang menyampaikan ilmu ya, ilmu yang tidak seberapa lah ya. Antum tetap dengarkan ya dari guru-guru lain, misalkan guru-guru matematika, bahasa Indonesia, biologi, guru tafis, guru bahasa Arab. Antum dengarkan baik-baik materinya, pelajarannya ya. Karena kita butuh kerjasama di sini. Nggak ada guru kalau nggak ada murid ya. Harus saling bekerjasama, dan nggak ada murid kalau nggak ada guru ya. Nggak mungkin antum belajar sendiri ya. Nggak mungkin antum belajar sendiri. Kemudian Ustadz harapkan antum di rumah tetap semangat belajar, bantu orang tua, jangan sukanya bermain handphone saja ya. Fitnah terbesar anak-anak sekarang ini handphone ini ya. Ujian terberat antum semua ya, itu adalah handphone. Jangan main handphone aja, main handphone antum sampai sore tahan, tapi membantu orang tua tidak tahan. Dibantu orang tua ya, kurangi bermain handphonenya. Kemudian untuk ujian PTS yang nilainya masih rendah di bawah KKM, itu nanti ada remedial ya. Udah diumumkan belum sama wali kelas antum semua? Ada remedialnya ya, untuk memperbaiki nilai-nilai antum. Coba ditanya wali kelasnya masing-masing kapan ujian remedialnya. Kemudian jika ada pertanyaan tentang materi yang Ustadz sampaikan tadi tentang lompat tinggi ini, atau pertanyaan tentang hal-hal lain, misalkan antum ada masalah ya, boleh tanya Ustadz. Mana tahu Ustadz bisa membantu, ada solusinya ya. Oke, mungkin di sini saja dapat Ustadz sampaikan. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.